narasumber yang kedua. Ya, narasumber kedua itu juga tidak kalah. Ya, bukan hanya prestasi, tapi susah-susahnya pun mirip-mirip dengan Pak Bagus. Ya, mulai dengan kondisi minus, tapi sekarang sudah mencapai prestasi yang luar biasa di KK Indonesia. Yuk, untuk mensingkat waktu, mari kita undang Bapak Bambang Setiawan. Ayo, mana Pak Bambang Setiawan? Terima kasih responnya. Bapak Ibu, tolong dong dikasih apa lagi? Kasih api-api lagi dong, biar lebih semangat Pak Bambangnya. Kalau apinya semakin banyak, bisa jadi dia semakin semangat memberikan kita informasi-informasi. Terima kasih Bu Cindy, Bu Lingga. Oh, wah, terima kasih. Iya, mau tampil dulu ya. Kasih api yang banyak. Sekali lagi, yang banyak api, banyak omset, banyak bonus. Semua kembali ke Anda juga. Oke, kita sebelum tampilkan beliau. Lihat nih, ya. Kadang-kadang kita lihat gaya begini pun bisa berhasil. Apalagi, ya, lulusan SMP, asal Lamongan. Sekarang jauh lebih ganteng sih. Bekerja di Pecel Lele. Pernah bekerja di serabutan. Sama seperti Bagus tadi, juga serabutan. Oke, next. Apa yang join di KK tahun 2020, hijrah ke Surabaya 2022. Nanti kita tanya kenapa hijrah ke Surabaya. Bonus pertamanya 100.000. Wow, lumayan. Next. Ini transformasi ya. Kayaknya saya pernah ketemu si Pak Bambang ini di Surabaya. Dulunya yang masih belum tahu apa, Anda lihat transformasi dari 2021 atau yang slide pertama sampai sekarang 2024. Saya kira namanya manusia, kadang-kadang kalau dompet berubah, kantong berubah, wajah pun ikut berubah. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, oke, ada lagi nggak? Next lagi. Ini yang terakhir. Cukup ya. Ayo, sekali lagi kasih api. Wah, Bu Siti, terima kasih, apinya luar biasa. Yuk, kita kasih api-api, kita sambut narasumber kita, anak muda yang luar biasa, Bapak Bambang. Wih, ganteng loh. Beda ya. Ada isi, nggak ada isi, beda memang, tampangnya beda. Duit nggak bisa bohong, bener kata Bu Pinggan. Ya, itu paling lirunya. Oke. Tuh, banyak naksir sama Pak Bambang nih. Oke, yuk, Pak Bambang. Oke, suara saya jelas Pak Edi? Sangat jelas. Bisa cerita sedikit proses Anda kenal dengan KK? Singkat ya. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya mitra KK seluruh Indonesia. Perkenalkan nama saya Muhammad Bambang Setiawan yang pada umumnya itu dipanggil Wawan ya. Wawan. Jadi singkat cerita bisa kenal KK itu diawali dari rasa bosan sama pekerjaan yang lama sebagai karyawan Pecel Lele 4 tahun yang kesehariannya tuh monoton, gitu-gitu aja, nggak ada perubahan setiap harinya dari bangun pagi sampai tidur lagi tuh kegiatannya sama aja yang membuat saya tuh bosan sama pekerjaan tersebut. Itu saya kerjakan kurang lebih 4 tahun di Tangerang. Nah, selama 4 tahun itu saya sering nonton YouTube-nya Pak Chandra. Saya termotivasi dan kecanduan nonton video Pak Chandra hingga akhirnya saya mengikuti semua sosial medianya Pak Chandra. Nah, singkat cerita, hingga akhirnya saya bisa ketemu mentor saya di Instagram, Rubistar Manager Ibu Cindy dari Medan, yang diawali cuman saya tuh termotivasi Ibu Cindy dulu itu di story-nya tuh konsisten ngeposting bukti transfer. Ya meskipun transfernya bulan kemarin, tapi saya termotivasi gitu. Nah, hingga akhirnya kita berkenalan di WhatsApp. Hingga akhirnya saya memutuskan, saya kenal Bu Cindy itu di Desember 2019. Saya joinnya itu di April 2020. Mungkin seperti itu Pak Edi. Oke, lalu kemudian apa yang Anda lakukan pada saat Anda mulai join ke KK? Apakah Anda langsung aktif atau masih lihat kiri kanan dan sebagainya? Awal mula join KK itu saya bingung, tapi memang sejak awal sudah jadi keputusan saya, memang saya ingin bekerja secara mandiri untuk saya pribadi.
Nah, 2 bulan setelah saya join pun saya langsung resign Pak Edi dari pekerjaan saya. Oh, anak berani sekali. Ya memang karena udah kenyang 4 tahun gitu-gitu aja nggak ada perkembangan, dan yang bikin saya greget adalah saya ikut bos saya 4 tahun, tapi setiap tahun bos saya itu bisa beli motor baru, sedangkan saya beli HP aja nunggu 5 bulan 6 bulan baru bisa beli HP. Oke, oke. Itu menjadi salah satu motivasi ya. Ya betul. Oke, itu yang komitmen. Sehingga kalau waktu Anda join, Anda langsung aktif. Karena Anda Ya, resign langsung. tapi memang hasilnya belum signifikan Pak Edi waktu Oke. itu awal-awal. Saya dapat info bahwa ketika Anda mulai aktif itu, Anda dimarahin ortu karena keseharian itu main HP ya. Itu gimana ceritanya? Ya betul, jadi semenjak resign dari pekerjaan yang lama, itu kan saya mulai bisnis keke memang full online ya. Jadi Oke. keseharian bangun tidur ya HP, saat makan juga HP, mau tidur juga HP. Bahkan saya pernah teleponan sama prospek itu sampai jam 2 pagi sampai dimarahi ibu saya, sampai ibu saya bertanya, ngapain teleponan sama orang malam-malam sampai jam 2 kayak nggak ada kerjaan aja. Nah Padahal terus itu ketika kerjaanmu ya. Betul. Nah, terus ketika saya lagi rame chat dari konsumen, dikiranya main game. Jadi serba salah paham gitu Pak Edi. Tapi sempat cerita nggak sih ke ibu? Bu, ini aku nggak lagi main game nih. Aku lagi bener-bener bangun bisnis nih. Dijelasin nggak sih? Atau dibiarin aja? Udah saya jelasin, cuman orang tua itu cara berpikirnya itu yang namanya kerja itu badannya harus bergerak Pak Edi. Oh, padahal jari Anda juga gerak ya. Kenapa HP Ya, jarinya gerak? Jadi mesti gerak ya, betul. bukan diam lihat HP ya. Ya, betul. Itu persepsi orang tua ya. Oke. Kemudian saya lihat Anda mencairkan dua Rito itu lalu pindah ke Surabaya. Itu gimana ceritanya? Ya, karena untuk meminimalisir problem Pak Edi. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, kan sering salah paham tuh sama orang tua. Sayanya main HP, dikira main game, saya teleponan, dikira apa itu cuman bercandaan gitu kan. Nah, singkat cerita, dulu itu orang tua hingga akhirnya percaya itu saya rela dari Lamongan ke Gresik, ke kantor Keking Gresik, cuman ngambil 3 botol SGF dan saya packing, saya tunjukkan ke orang tua, baru saat itu orang tua percaya bahwa memang saya pegang HP itu memang sedang menjalankan usaha, bukan main-main. Nah, Oke. habis itu yang tiket Rito itu di tahun 2022 ya. Tahun 2022 itu setelah Yes I Can seminar. Jadi bulan Juni ikut Yes I Can seminar, bulan Agustus saya merantau ke Surabaya dengan alasan meminimalisir problem tadi. Terus memang dasarnya setelah Yes I Can itu rasanya di badan itu panas Pak Edi, membara, semangatnya Bu- luar biasa. bukan Hingga panas akhirnya, dalam ya. ya betul, hingga akhirnya saya memutuskan untuk merantau dan ingin mengerjakannya semuanya pribadi. Seperti itu Pak Edi, ingin hidup mandiri lah. Oke, setelah Yes I Can apa yang Anda lakukan? Setelah Yes I Can itu di bulan yang sama, di bulan Juli itu langsung dapat tiket kedua Pak Edi. Nah, tiket kedua itu bulan depannya saya cairkan, terus bulan ke depannya lagi baru saya memutuskan merantau ke Surabaya. Oke, wah luar biasa. Lalu saya dengar-dengar Anda juga berhasil membayar utang 130 juta. Itu dari KK Indonesia bonusnya Anda bayar semua utang-utangmu. Betul? Iya, betul. Lu kok banyak utang? Masih muda. Utang itu di tahun 2023 Pak Edi. Jadi 2000 awal Januari di semester 1 di 2023 itu memang bersyukurnya kondisi bisnis saya lagi naik-naiknya Pak Edi. Jadi Oke. satu semester itu saya bisa beruntun capai SM, BL, Ruby plus 1 tiket Rito di satu semester. Nah,
di saat kenaikan bisnis yang lagi naik, ya karena memang dasarnya berangkat dari Lamongan ke Surabaya itu dengan keterbatasan modal, Hmm. hingga akhirnya saya berhutang sana sini di banyak tempat, bahkan sempat pinjol juga. Jadi pinjol sama hutang di beberapa tempat itu selama 1 tahun itu 130 juta. Dan itu bersyukurnya bisa lunas di 2023 juga. Jadi Anda dari kota Anda minjam kiri kanan, minjam pinjol segala macam untuk datang ke Surabaya, membangun KK Indonesia. Bukan Pak Edi, jadi pinjam itu hanya ada di 2023. Jadi dulu ketika berangkat ke Surabaya itu hanya bermodalan 12 juta dari 2 tiket Rito. Nah, 12 Oh, juta kan ketika di Surabaya kan nggak semulus apa yang kita pikirkan ya. Nah, betul. jadi 12 juta itu 3-4 bulan pertama itu langsung habis Pak Edi. Oke. Dikarenakan semuanya itu serba mandiri. Yang dulunya makan tidur, listrik, air semuanya ikut orang tua. Ketika di perantauan semuanya harus dibayar dengan sendirinya. Jadi secara keuangan itu saya kaget. Nah, dari uang 12 juta habis, mulai deh berhutang sana sini. Oke. Jadi tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan waktu berangkat. Ya, Ya, dengan betul. modal yang minim nyampai ke Surabaya ternyata waduh, kok skenarionya berubah. Ya, Betul ya? betul. Oke. Gini, kadang-kadang banyak sekali orang gini, ketika skenarionya tidak sesuai dengan yang diharapkan, biasanya orang akan memilih mundur. Mungkin kembali ke kota asal, betul ya? Kan banyak sekali terjadi. Loh, kok Anda bisa tahan bahkan meraih keberhasilan lebih besar? Mentalnya apa nih? Waktu itu apa yang Anda ngomong kepada diri sendiri pada saat kondisi tersebut? Sebelum ke Surabaya itu saya sudah memutuskan ketika saya sudah keluar dari rumah, saya tidak akan kembali tinggal di rumah. Benar-benar apapun yang terjadi di perantauan saya harus berjuang, harus bertahan. Terus alasan kenapa sampai sekarang masih bisa bertahan, karena saya nggak ada pilihan Pak Edi untuk mundur. Pilihannya hanya maju terus, nggak ada pilihan untuk mundur. Oh, jadi sudah bertekad dan tidak mundur, hajar terus, gaspol. Betul, karena saya menyadari hanya lulusan SMP ijazahnya kurang bisa dimanfaatkan Pak Edi. Jadi mau nggak mau jawabannya harus maju terus meskipun hasilnya belum sesuai ekspektasi. Tapi saya masih punya keyakinan yang besar, cepat atau lambat keyakinanku itu akan terwujud. Benar-benar berdoa setiap hari, meyakini apa yang saya doakan dan saya mengerjakan apa yang saya doakan. Oke, mantap. Jadi ketika pilihannya tidak ada, selain pilihan maju, itulah yang membawa orang sukses ya. Iya betul, nggak ada pilihan, kepepet lah istilahnya. Kepepet ya. Jadi jurus. Saya dengar-dengar Anda juga sangat termasuk cukup passion di dunia digital ya. Kenapa menurut Anda digital itu penting? Karena saya menyadari saya itu orangnya introvert, jarang bergaul sama orang, dan ketemu mentor saya juga dari online, bahkan menjalankan bisnis juga semuanya full dari online. Jadi di 2023 itu saya mencapai peringkat secara beruntun itu full dari digital marketing, Pak Adi. Wah, dengan digital marketing Anda mencapai semua prestasi. Dan itu belajarnya secara otodidak, belajar dari artikel, belajar dari YouTube. Nggak pernah Wah. ikut kelas khusus digital marketing. Jadi tidak ada alasan kalau orang mengatakan saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu caranya, ya. Bahkan Anda dalam kondisi yang tidak tahu ilmu dan punya utang segunung pun masih bisa melewati masa-masa sulit. Karena sebuah tekad luar biasa, ya. Oke, pertama kali ke luar negeri waktu itu ke Malaysia dengan KK ya. Iya, masih di tahun ini, baru pulang dari KL Genting. Yang kemarin. Iya, yang kemarin. Oke. Ada pengalaman lucu nggak atau yang berkesan? Karena biasanya yang first time itu akan berkesan sekali nih. Pengalaman lucunya itu eh, ketika pesawat lagi terbang, Pak Edi. Kenapa? Sama Yuk ikut pesawat terbang. turun. Itu merasakan aneh aja gitu. Oh, yuk nggak teriak-teriak gini. Wah,
Enggak, cuman Ah, kaget aja loh, kok gini ya rasanya naik pesawat gitu. oh, lu nggak teriak? Tolong, tolong. Enggak, Tapi fun ya. yes. Biasanya udah sekali akan berkali-kali loh. Itu kutukan di KK Indonesia nih. Kalau udah sekali keluar negeri akan sering-sering keluar negeri nih. Dan ritonya kayak gitu sebenarnya nagih Pak Edi. Nagih ya? Ya Ya. betul. Aku doain semua yang hadir malam ini semua mencapai Chongqing deh biar ramai-ramai lagi. Ya, bisa satu booking, satu pesawat kita ramai-ramai. Oke, terakhir. Wah, nggak terasa waktu berjalan dengan cepat. Bapak Ibu sambil cek dong apa yang kita belajar dari siapa Pak Bambang ini, sikap mental apa yang membuat beliau bisa mencapai hasil yang cukup signifikan walaupun secara background itu mohon maaf tidak begitu menjanjikan ya. Bahkan dia sendiri pun agak madesu orang ngomong. Tapi beliau membuktikan masa lalu bukan menentukan masa depan, asal punya tekad. Betul nggak Pak Bambang? Ya betul Pak Edi. Oke, eh, terakhir, apa target Anda di KK tahun 2024 ini? Terakhir, Eh, sisa 4 bulan. 2024 ini ya. Ya, apa yang ingin Anda capai? 2024 ini ditargetkan untuk capai PSM Pak Edi. Oke, kemudian? Untuk capai PSM dan bisa membeli motor baru Pak Edi. Oke, kita ada berapa orang di sini? Kita ada 1.500 orang. Enggak lah, 105. Kita doain semua impian Anda menjadi kenyataan. Ya, seharusnya kalau Anda nggak banyak utang, Anda sudah bisa beli mobil. Ya, tapi mulai dari motor, saya doain bukan hanya motor, mobil pun Anda bisa beli nantinya. Oke? Dengan semangat Anda yang begitu luar biasa. Tuh, dikasih api-api semua. Terima kasih respon Bapak Ibu yang begitu luar biasa. Ya, mendukung Pak Bambang. Terakhir Bapak Ibu, thank you ya. Ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton di Zoom, di IG ataupun di ini malam ini? Silakan. Untuk pesan dari saya adalah jangan pernah berkecil hati. Kita itu lahir dari keluarga apa, latar belakang apa, bahkan taraf pendidikannya seperti apa. Kita tuh nggak usah minder, cuman gara-gara latar belakang. Karena di GG Indonesia itu cuma butuh dua, niat dan konsisten. Karena di GG Indonesia semuanya itu sudah disediakan, mulai dari pemahaman digital marketing, kesehatan, bisnis plan, semuanya udah disediakan. Nah, tinggal kita itu niat untuk menjalankan bisnis KK dan konsisten menjalankannya. Dan yang pasti pantang menyerah, pantang mundur. Dikarenakan bisnis itu tidak mungkin bisnis itu sering tidak sesuai ekspektasi kita. Tapi kalau memang sejak awal kita sudah mempunyai keyakinan yang kuat, impian yang kuat, sebesar apapun tantangannya, Bapak Ibu pasti bisa tetap melanjutkan perjuangan ini. Selagi Bapak Ibu masih hidup, tidak ada impian yang gagal. Semua impian itu pasti tercapai. Hanya waktu aja yang membedakan antara cepat dan lambat. Mungkin itu Pak Edi. Oke, mantap. Impian bisa tercapai di Indonesia, urusan cepat dan lambat aja. Punya niat dan konsisten terus maju. Ya, terima kasih Ya. Pak Bambang sharingnya. Sekali lagi terima kasih itu banyak sekali respon-responnya. Saya kira apa namanya kisah-kisah Anda ya Pak Bambang sama Pak Bagus itu di luar sana banyak. Tapi sayangnya mereka belum ketemu KK. Betul? Nah, tugas kita lah bagaimana kisahmu kita angkat, kita jadikan video, kita share semoga ya kondisi-kondisi yang tidak begitu menyenangkan bisa dibalikkan menjadi sebuah keberhasilan besar bersama dengan ke Indonesia, bersama dengan mentor, bersama dengan sistem yang mendukung semua perjuangan mitra ke Indonesia dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih Pak Bambang Oke Pak Edi, sama-sama. untuk sharingnya.